dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembah. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat jumpa lagi di dalam ibadah online saat ini. Sebelum kita memuji memuliakan Allah, kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Engkau Allah kami yang mengasihi kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu yang Kau berikan pada kami. Bapa, kami akan ibadah. Pimpin sertai kami, beri sukacita untuk memuji memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang melayani pekerjaan-Mu. Tuhan pimpin berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan roh puji-pujian. Berkati pemimpin pujian ini ya Bapa, persatukan dengan musik untuk bersukacita memuji memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau. Bapa, ibadah saat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan jalannya firman Tuhan Kau akan pimpin berkati. Kami menyerahkan semua ke tangan-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara. Bagaimana kabarnya? Luar biasa diberkati? Ada sukacita hari ini? Mari kita menyambut hari kelahiran Tuhan kita. Kita harus bersukacita. Kita tidak usah memikirkan apa yang terjadi, apa kondisi dan situasi saat ini. Yang penting kita harus bersukacita, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Kebaikan-Mu Tuhan, terima kasih Yesus. Engkaulah kami yang ajaib, Engkaulah kami yang agung, Engkau kekuatan kami Tuhan. Glory haleluya. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang indah yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami Kau berikan kesempatan yang indah Tuhan. Kami masih boleh memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami boleh bersukacita menyambut ke hari kelahiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, puji-pujian kami dapat menjadikan dupa yang harum dan menyukakan hati-Mu Tuhan. Engkau curahkan roh sorak-sorai, roh sukacita Tuhan di dalam kami mengiring hari kelahiran-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin.
Beri kemuliaan pada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita pujikan namanya. Karena Dia adalah Raja yang perkasa, Raja yang mulia, Raja di atas segala raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Mulia namanya, mulia namanya. Puji nama Tuhan. Ada sukacita Bapak dan Saudara? Mari. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Bahkan Dia bangkit bagi kami semua. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus
Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima taburan daripada firman Tuhan. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan menjadi Raja. Mulia, sembah Raja mulia.
GBIS Haleluya Palur mengucapkan selamat Natal, Tuhan memberkati. Shalom jemaat GBIS Haleluya yang masih mengikuti ibadah online dan juga sahabat-sahabat online dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dan saya berada di Legengger, Kalisoro, Tawangmangu. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi yang indah ini Engkau izinkan kami untuk bersama-sama beribadah secara online. Maka Tuhan, biar Roh Kudus saat ini menguasai kami bersama, sehingga kami dapat konsentrasi, kami dapat belajar tentang firman-Mu, kami mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan berkat-Mu Kau nyatakan melalui firman-Mu. Hamba-Mu siap untuk mewartakannya. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Telah siap, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita baca Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ayat ini juga diberikan kepada kita bahwa Tuhan itu tahu persis rancangan apa untuk kita. Maka sebaiknya kita mengikuti rancangan Tuhan untuk menikmati Natal tahun ini. Karena hari-hari ini Tuhan memilih orang yang taat dan pasrah kepadanya untuk menyampaikan berita Natal. Orang memilih, Allah memilih orang yang taat dan pasrah kepadanya. Kita akan melihat sejarah Natal. Dalam kisah Natal, beberapa waktu yang lalu atau 2020 tahun yang lalu, tokoh Natal menyemarakkan berita Natal, berita yang sangat penting, yaitu malaikat, Maria, Yusuf, orang-orang Majus, dan para gembala. Mereka penyampai berita Natal, mereka penyampai kabar Natal, dan mereka pulang dengan sukacita. Malaikat yang membawa perintah Allah untuk menjumpai para tokoh-tokoh Natal tersebut. Tanpa malaikat sulit kita akan mempelajarinya. Nah, berita yang sangat besar yang Allah berikan kepada manusia, yaitu karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kepada siapa berita Natal itu akan diberikan dan akan menjadi penyampainya? Yang pertama kita akan lihat Lukas 1 ayat 28 sampai dengan ayat 31. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu,
lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Allah memilih seorang perawan yang bernama Maria. Dia sudah bertunangan dan tunangannya bernama Yusuf. Betapa terkejutnya Maria saat didatangi malaikat, itu saja sudah kebingungan, setengah mati, apalagi ditambah berita bahwa engkau akan mengandung. Kebingungan Maria sangat beralasan, karena pada waktu itu tradisi yang ada di Israel, kalau ada orang yang baru tunangan sudah mengandung, dia akan dihukum dengan lemparan batu. Dia akan dibunuh karena dianggap menodai, karena tidak ada hal-hal yang dianggap baik. Dia sesuatu yang jahat terjadi di dalam kehidupannya. Hukum raja menanti dia, sehingga malaikat kebingungan, dan dia bertanya kepada dalam hatinya, apa yang akan terjadi bagiku? Tuhan tahu kebingungan Maria, maka Maria mendapatkan berita dari Tuhan melalui malaikat, jangan takut. Dengan kata jangan takut ini, Maria agak berkurang kebingungannya. Tetapi bagaimana nanti dengan Yusuf? Bagaimana nanti dengan orang tuanya? Bagaimana nanti dengan lingkungannya? Tuhan yang menyatakan jangan takut sangat bertanggung jawab atas kehidupan Maria. Karena Maria akan melahirkan seorang bayi yang sangat-sangat dibutuhkan oleh dunia, yaitu Yesus. Beberapa waktu kemudian dia bertemu dengan Yusuf. Dia malu, dia takut, tidak seperti biasanya. Yusuf pun tanda tanya dalam hatinya, apa yang telah dilakukan Maria? Kenapa biasanya Maria sangat manis terhadap Yusuf, tetapi saat ini Yusuf melihat perbedaan yang ada di dalam kehidupan Maria. Dia tidak berani bertanya pada Maria. Beberapa bulan kemudian, perut Maria mulai tampak bahwa Maria mulai mengandung. Yusuf mulai kebingungan. Apa kata orang? Tuduhan pasti datang pada si Yusuf, karena dia adalah pacar Maria. Akhirnya Yusuf diam-diam ingin meninggalkan Maria. Tetapi malam hari malaikat datang kepada Yusuf dan berkata kepada Yusuf, jangan tinggalkan Maria, karena bayi yang dikandung oleh Maria itu berasal dari Roh Kudus. Allah memilih Yusuf yang taat kepada firman-Nya, sehingga Yusuf dengan baiknya
tetap menjagai Maria, bahkan sampai hampir 9 bulan tetap mesra bersama dengan Maria. Akhirnya karena perintah Kaisar Agustus, semua orang harus kembali ke negeri asalnya masing-masing. Maka Yusuf mengajak Maria untuk pulang ke Bethlehem. Nah, sesampainya di Bethlehem, tempat Bethlehem, daerah Bethlehem, wilayah Bethlehem sudah penuh orang-orang yang berdatangan ke sana. Akhirnya Maria dan Yusuf tidak memperoleh tempat untuk melahirkan bayi Yesus. Allah punya rencana yang indah terhadap kelahiran Yesus. Lalu ada seorang pemilik penginapan memberikan tempat, yaitu kandang domba, yang saat itu domba-dombanya sedang digembalakan di padang Efrata, sehingga kandang itu kosong. Dan Maria bersama dengan Yusuf mulai membersihkan tempat itu, dan lahirlah seorang bayi yang dinamai Yesus. Allah memilih orang-orang yang taat dan patuh kepadanya. Di saat kelahiran Yesus di kandang itu, di Efrata ada beberapa gembala yang menggembalakan domba dan dikejutkan oleh malaikat yang berada di awan padang Efrata. Lalu mereka ketakutan, apa yang akan terjadi? Dan malaikat itu datang kepada gembala-gembala. Lukas 2 ayat 11 dan 12. Malaikat yang datang ke padang Efrata untuk menemui gembala mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Tanpa berpikir panjang, sang gembala ini menerima berita sukacita, telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud, dengan tanda seorang bayi dibungkus dengan lampin yang terbaring di dalam palungan. Firman Tuhan yang ya dan amin ditanggapi. Dia tinggalkan dombanya, dia tinggalkan tempat penggembalaannya, lalu mereka berjalan bersama-sama datang ke sebuah kandang yang ada di Bethlehem. Mereka datang, mereka menyembah Yesus tanpa membawa kado, tanpa membawa apa-apa. Dia hanya membawa hati yang percaya kepada Yesus, bahwa juru selamatnya telah lahir, dan sukacita pun muncul. Setelah ketemu dengan Yesus, setelah memberikan salam kepada Maria dan Yusuf, dengan sukacita sang gembala-gembala itu kembali ke padang penggembalaannya. Firman Tuhan yang ya dan amin memilih para gembala untuk membawa kabar sukacita kepada setiap orang yang ditemui, bahwa dia telah menemukan Yesus, bahwa dia telah menemukan Mesias yang lahir di kandang Bethlehem. Setelah tokoh yang ketiga, Tuhan masih mencari tokoh yang keempat,
yaitu orang-orang Majus yang datang dari timur. Matius 2 ayat 1 dan ayat 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, kami datang untuk menyembah dia. Orang Majus, dia tidak datang ke Betlehem. Orang Majus melihat bintang yang menyatakan lahir raja di atas segala raja. Lahir seorang raja yang besar. Maka dia datang ke Yerusalem. Dia menjumpai Herodes. Karena penampilan orang Majus adalah orang cerdik pandai, orang yang kaya, maka Herodes menerima. Dan dia tanya, untuk apa engkau datang di tempat ini? Kami ingin menyembah bayi yang baru lahir. Dia adalah raja di atas segala raja. Kagetlah sang Herodes. Karena dia tidak punya anak. Dia tidak melihat kehebatan yang ada di Yerusalem. Sehingga dia memanggil para ahli nujum. Dia memanggil para imam. Dia memanggil para ahli kitab. Dan memang benar bahwa di Betlehem Yudea akan lahir seorang anak yang akan menjadi raja di atas segala raja. Herodes melepas orang-orang Majus untuk mencari raja di atas segala raja itu. Namun hati Herodes panas. Suatu saat bayi itu akan ditangkap, bayi itu akan dipenggal. Maka setelah sore hari muncul bintang timur, mulai menampakkan diri, memimpin orang-orang Majus dan membawanya orang-orang Majus datang ke Betlehem. Mereka ketemu dengan Yesus. Mereka memberi hormat kepada Yusuf. Mereka memberi hormat kepada Maria. Dan mereka memberi hormat kepada Yesus yang masih bayi itu. Lalu orang Majus itu mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur kepada raja di atas segala raja itu. Mereka pulang dengan penuh sukacita. Allah butuh jemaat yang punya penyerahan sehingga mampu mendemonstrasikan iman seperti yang dilakukan oleh Maria, seperti yang dilakukan oleh Yusuf, seperti yang dilakukan oleh gembala, bahkan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Majus. Natal adalah curahan kasih Allah kepada dunia ini, sehingga amatlah disayangkan jika kasih karunia yang dicurahkan ini tidak ditanggapi oleh jemaat, sehingga gereja menjadi gereja yang statis atau bahkan jemaat yang statis pula. Kasih karunia Allah akan membuat sukacita yang sempurna. Kasih karunia Allah akan membuat manusia menikmati damai sejahtera. Dan Natal yang sesungguhnya akan membuat manusia berani mendemonstrasikan imannya. Karena iman adalah milik Allah yang diberikan kepada manusia. Kandang akan berubah menjadi istana jika Yesus ada di dalamnya. Demikian juga rumah tangga akan berubah menjadi rumah tangga yang bahagia kalau Yesus ada di dalamnya.
Ikrarkan kepasrahan dan ketaatan pada firman Tuhan, agar firman Tuhan yang mengawali tahun 2021 ini akan menjadi tonggak sejarah bagi kita, karena kita berani mendemonstrasikan iman. Allah mencari orang yang taat dan patuh kepadanya. Allah tahu rencana apa yang ada pada kita, dan mari kita pasrah pada rencana Allah untuk menjadi pemberita Natal, pembawa kabar damai sejahtera bagi dunia. Mari kita tunduk kepala. Kami mengucap syukur Bapa, hari ini kami telah mewartakan Injil kemurahan, bahwa Engkau hadir di dalam dunia, membawa kabar damai sejahtera yang harus kami beritahukan pada teman-teman kami yang lain, agar mereka juga dapat menikmati damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal ada di dalam hidup mereka. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengumuman sebelum kita mengakhiri. Yang pertama, jangan lupa protokol kesehatan. Kemana-mana pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan, supaya kita menjadi orang yang bersih. Kita tidak menularkan COVID-19 dan kita tidak tertular dengan COVID-19. Maka protokol kesehatan jangan lupa. Dan yang kedua, doakan ibadah online, agar ibadah online ini dapat kita fungsikan untuk memberitakan kabar berita sukacita kepada setiap orang. Oleh sebab itu, kalau Bapak Ibu membuka ibadah online ini, yang belum subscribe, di-subscribe dulu. Sesudah itu di-like. Setiap kali kita membuka ibadah online, di-like. Sehingga kami tahu berapa jumlah like yang sudah mengikuti ibadah online. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya kami ada di tanah yang diizinkan Tuhan untuk kami lahir di tempat ini, dan kami mengasihi bangsa dan negara kami. Tuhan, kami mohon belas kasih Tuhan ada atas negara kami. Tuhan berkati dari Sabang sampai Merauke, dari pulau ke pulau. Tuhan kiranya memberkati. Tangan kasih-Mu terulur atas bangsa dan negara kami. Pemimpin-pemimpin negara ini Tuhan, dari jajaran atas sampai jajaran bawah, Tuhan Engkau juga memberkati, memberikan hikmat kepada mereka, memimpin negara ini menjadi negara yang baik dan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kemurahan Tuhan ada atas bangsa dan negara kami. Dalam Yesus kami berdoa. Bapak, kami berdoa untuk Pak Bambang Suwito yang pengapuran kakinya. Kami berdoa untuk Pak Sarjianto yang selesai operasi katarak. Kami berdoa untuk Pak Gito yang dalam proses pemulihan, Ibu Sriono yang dalam proses pemulihan. Kami juga berdoa untuk Oktaviano Zendrawijaya yang minta organ-organ tubuh yang baru. Tidak ada kata mustahil bagimu Tuhan. Maka pada saat kami berdoa, tangan Engkau tumpangkan untuk kelima saudara kami. Kami patahkan dalam nama Yesus. Nikmati pengabulan doa-doamu. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk Pak Endro, Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Martono, Pak Marsudi, Pak Kadir, Koho,
Pak Warto, Pak Doner, Pak Sarjono, Ibu Bambang, Bu Happy, Bu Winyo, Bu Hartanto, Bu Wagini, Bu Isbianto, Bu Karyanto, Bu Mbing, Bu Titi, Bu Endang, Bu Busar, Bu Demarto, Bu Badarto, Omi, dan Feni. Jamaah Tuhan, biar imannya tumbuh. Dengan iman yang tumbuh sesuai dengan firman-Mu, maka damai sejahtera akan ada di dalam hidupnya. Engkau telah memagari dan membentengi mereka dengan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan tinggalkan ibadah online kami. Kami akan kembali pada aktivitas kami. Maka biarlah berkat-Mu Kau curahkan. Jemaat yang dikasih Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Maka terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani, terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu kau heran karena engkau diberkati. Jika kita ke pos kita masing-masing, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.